Kabit mungkin sebelum kita mulai, Bapak Kabit, kan kita dengar bahwa Bapak Kabit satu hari di sini khusus untuk Kemang Alor. Kira-kira apa sih yang mendorong Bapak Kabit bisa sampai kok pas habis rakor langsung bisa ke Menarkan kabupaten-kabupaten lain ada, tapi Bapak Kabit bisa menyempatkan diri ke sini, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar pendidikan Islam se-Nusa Tenggara Timur yang saya cintai, khususnya keluarga madrasah yang mandiri berprestasi. Saya jadwalkan untuk kesempatan pertama ke Alor ini karena memang ada satu amanat yang saya ingin sampaikan di Man Alor, yakni satu Alor terkait dengan indikator masyarakat sudah berbondong-bondong masuk di madrasah dan mencintai madrasah, ditandai dengan jumlah siswa Man 1 Alor hari ini sudah mencapai 1.160-an. Nah, sehingga kita pernah berjanji siswa yang ke-1000 sebagai tandanya kami akan berikan semacam piagam penghargaan. Itulah yang kemudian kalau saya berlarut-larut khawatir siswa ini lulus gitu. Jadi mumpung dia masih ada di sini dan kita betul-betul memberi penghargaan berkat jasa dia yang ke-1000 itu, akhirnya ini sebagai kita bisa jadikan indikator bahwa hari ini madrasah di NTT itu luar biasa. Nah, ditandai dengan indikator si masyarakat sudah berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di madrasah. Madrasah menjadi pilihan utama. Bahkan ketika madrasah sudah tidak bisa menampung lagi jumlah peserta yang masuk, maka kita tolak dan kemudian mereka kecewa. Dan biarkan mereka kecewa, ini sebagai indikator juga bahwa kekecewaan itu artinya mereka betul-betul sudah mencintai madrasah. Lalu selanjutnya saya memang ingin melihat langsung inovasi yang sudah dilakukan oleh Kepala Mantul ya Man 1 Alor ini sejak beliau menjabat sebagai Kepala Man 1 Alor. Ada janji-janji secara lisan yang disampaikan ke saya dalam obrolan-obrolan di kala rakor dan berbagai momen yang mempertemukan kita. Maka hari ini saya ingin betul-betul langsung menyaksikan apa yang sudah dilakukan dari semua mimpi-mimpinya ketika menyampaikan ke kami secara lisan. Dan ternyata memang alhamdulillah ini adalah sebuah kenyataan, bukan lagi hayalan seperti barangkali tadi dipertontonkan kepada kita tentang robotik. Dan sekarang saya berada di ruang podcast ya dari Man 1 Alor ini. Alhamdulillah ternyata ketika saya meluncing studio terobong bintangnya Man ND, saya pikir Man ND baru pertama itu untuk madrasah. Ternyata hari ini Man 1 Alor juga sudah digagas sejak 2005 dan baru hari ini dihidupkan lagi. Pernah mati suri dan kemudian hari ini dihidupkan lagi. Kalau begitu, dalam catatan sejarah dalam hal menghidupkan multimedia, saya kira Man 1 Alor itu sudah peletak dasarnya sebenarnya, bukan Man ND kemudian yang menyusul. Tapi karena memang selama ini studio ini mati suri ya, dan kemudian hari ini hidup lagi. Saya berterima kasih ya. Ternyata malaikat Israel itu tidak tahan terus nyawanya, dilepas lagi. Dan mudah-mudahan madrasah yang lain bisa mengikutinya ya. Kalau memang MTS mungkin baru coba-coba untuk jadi ya tidak apa-apa. Toh MTS Negeri 1 ND juga sudah mulai. Saya kemarin waktu rakor juga di MTS Negeri 1 ND ya dihadirkan di dalam studio dan kemudian saya di ya semacam talk show lah di dalam studio. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabit.
Tapi tadi saya dengar tuh ada sedikit sentilan tentang mantul. Itu kayaknya menarik tuh Kabit. Itu kira-kira ada apa? Ada filosofi atau apa di belakang sehingga bisa? Waktu itu saya memang yang memberikan brand untuk Man Satu Alor ini, ya sebut aja mantul. Biar mantul itu menjadi brandnya Man Satu Alor. Sama seperti saya berikan ke Man 2 Flores Timur, saya kasih nama Manda Flotim. Man 2 Flores Timur yang ada di Longkera. Maka Man Satu Alor ini saya minta juga madrasah-madrasahnya buat brandnya masing-masing. Ya, seperti di Jogja itu Man 2 Jogja itu Mandaya. Mandaya itu Man 2 Jogja. Terus kalau Man 2 Kulon Progo, Mandaku. Mandaku. Nah, itu kan unik dan tentu punya makna ya. Kalau mantul itu kan mantap betul kalau kita mau kasih panjang gitu. Padahal maksudnya mantul itu Man Satu Alor gitu. Singkat jadi mantul, tapi mantul itu juga punya makna mantap betul gitu. Dan mudah-mudahan ya, gelora semacam ini terus menggelora di setiap lisan siapa saja. Dan pada akhirnya memang Man Satu Alor betul-betul mantul ya, di atas dari semua sekolah dan madrasah yang ada di Alor. Ini kan mimpi itu harus terus kita gaungkan. Karena Allah kabul itu ya, bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang, bahkan mungkin bisa saja setelah kita mati. Dan akhirnya generasi kita akan mengatakan ternyata doa orang-orang tua kita dulu agar jadikan Man ini menjadi mantul seperti dan di atas dari semua sekolah yang ada di Alor ternyata tercapai. Nah, gitu. Jadi Bapak Kabit, saya lihat Bapak Kabit ini seperti punya semacam visi ke depan, semacam mimpi. Jadi di posisi sekarang nih, apa dulu pernah terpikir, tiba-tiba saya bisa jadi kabit dan punya apa dan bisa bertanggung jawab kepada beberapa madrasah. Kira-kira dulu tuh pernah punya mimpi dari kecil sehingga kok bisa ya, suatu saat saya bisa jadi kabit. Kira-kira bagaimana tuh? Bisa diceritakan sedikit lagi kira-kira. Kalau mimpi jadi kabit itu mungkin tidak, saya tidak pernah bermimpi jadi kabit. Malah kalau mau dikata, ya saya sebenarnya dipaksa. Ya dipaksa oleh pimpinan. Karena terus terang jujur, ini ada belakangan juga. Saya ya berkali-kali diminta 2010 itu saya sudah SK malah. Tapi SK waktu itu sebagai pas kasih dulu ditarik ke Kupang, ya persiapannya untuk ke sana. Tapi saya tolak waktu itu karena saya lagi membangun pendidikan Islam di Sumba, ya yakni membangun pondok pesantren. Sejalan dengan membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Jadi kalau saya tinggal, saya takut itu gagal semuanya. Dan akhirnya di saat sudah tiba saatnya, saya diminta lagi untuk datang, sudah bergabung ke provinsi, ya baru saya ya setengah mengiyakan dan pasrah lah begitu. Akhirnya ya terjadi seperti yang ada sekarang. Dan tentang mimpi-mimpi setelah saya jadi kabit, ya seperti mimpi-mimpi orang pada umumnya ya. Namanya kita sudah ditugaskan, diamanahi tugas yang cukup besar ini, tanggung jawab seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau itu biasa-biasa saja. Karena yang saya pernah lakukan di Sumba, restoran Islam pertama yang ada di Sumba Barat itu saya yang buat. Jadi hampir semua yang saya buat itu sesuatu yang baru. Dulu belum ada madrasah, maka madrasah duluan pertama yang kita hadirkan di Sumba Barat adalah ITS. Lalu kemudian pondok pesantren pertama di Pulau Sumba adalah pesantren yang kita dirikan. Jadi saya punya jiwa seperti itu, ingin melakukan sesuatu yang mungkin belum dipikir oleh orang lain. Nah ini kemudian mudah-mudahan menjadi branding, sehingga mungkin pimpinan melihat itu, sehingga saya diminta, ayo buat juga di tempat lain, jangan hanya di Sumba saja. Nah bagaimana agar bisa berbuat di tempat lain? Tentu ya saya harus berada di posisi strategis. Tidak cukup di Sumba lalu kemudian saya minta teman-teman lain buat seperti saya, tidak bisa. Seperti itu. Ya, saya lihat di dalam diri Bapak Kabit ini kayak ada semacam hasrat untuk terus berinovasi.
Kira-kira ini apa memang dari mudanya tuh mungkin ada pengalaman atau mungkin ada gurunya dulu yang mungkin kita harus mungkin ada semacam pengalaman sebelumnya yang membuat Bapak bisa termotivasi. Saya punya guru bahasa Inggris dulu di SMP. Membekali saya dengan sebuah kata mutiara. Dan saya disuruh untuk tulis kata mutiara itu di kertas karton yang bagus, lalu kemudian suruh tempel di dalam kelas. Kata mutiara itu bunyinya begini: never put up till tomorrow what you can do today. Jangan menunda pekerjaan yang bisa kita kerjakan hari ini sampai besok. Itu yang mendorong saya untuk setiap saya punya gagasan, saya harus segera wujudkan. Karena boleh jadi orang semua punya mimpi, tapi jarang mungkin orang yang segera ingin mewujudkan mimpinya itu mungkin hanya 1-2, jarang gitu. Nah, saya ingin menjadi orang yang jarang itu. Ketika punya mimpi, ya harus segera kita wujudkan. Karena saya terus terang kalau belum terwujud, ya kalau boleh dibilang tidak bisa tidur, ya tidak bisa tidur gitu. Terus akan berkecamuk dalam pikiran, apa belum bisa saya lakukan. Itu kata mutiara yang sangat mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Karena terus terang saja kita ini manusia kan ada sesuatu yang sudah kita rencanakan dan ada banyak terjadi hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan. Nah, kita harus antisipasi sesuatu yang kita tidak rencanakan. Misalnya kita sudah punya rencana bagus, nah, tiba-tiba datang berita duka bahwa ada keluarga kita, ada kenalan kita, sahabat kita meninggal. Otomatis pekerjaan akan kita tinggalkan. Kita akan tunda pekerjaan kita tidak lagi. Nah, seandainya kita menjadi orang yang sigap, apa-apa yang kita rencanakan segera kita wujudkan. Maka sedikit demi sedikit, walaupun ada hal-hal yang tak terduga, itu bisa diantisipasi. Ini kan di posisi Bapak nih kan menaungi madrasah BNT, tentunya banyak istilahnya goncangan gitu kan. Kira untuk mengatasi tantangan itu biar nanti yang lain-lain juga bisa belajar itu seperti apa? Ya, goncangan itu diantaranya begini ya, ketika kita menggeser kepala madrasah ke guru biasa atau ke pengawas, itu pasti ketemu itu dia tidak tegur, muka murung misalnya. Nah, saya kejar orang seperti itu. Saya suka orang-orang yang seperti itu, saya kejar. Jadi tidak dijauhi. Tidak, saya kejar, saya rangkul, kemudian saya bicara dari hati ke hati. Mungkin sama dengan Pak Kakak seperti itu. Kalau kita jauhi, itu akan memperdalam jurang dan mempertajam masalah, tidak selesai nanti. Masih ada 2 lagi loh. Boleh. Ini kedepannya Bapak Kabit, tentunya Bapak ini pasti punya mimpi. Kedepannya tuh bayangan madrasah di NTT itu harus seperti apa sih kira-kira? Harus seperti apa kira-kira mungkin 5 atau 10 tahun ke depan setelah ditinggalkan Bapak gitu ya, mimpinya? Saya punya mimpi bahwa semua madrasah atau lembaga pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur ini punya wibawa lahir dan batin. Jadi bukan hanya lahir, kita lihat madrasah kita, bagus ya, orang lihat berdecak kagum, tetapi juga isinya penting. Itu yang saya memang mimpikan. Barangkali bedanya kita ya dengan di Jawa misalnya, atau apalagi di dunia pesantren ya. Dunia pesantren itu kiai lewat saja, atau para santri itu mendengar kiai mobil atau motor atau bunyi sandalnya kiai, itu para santri yang sedang duduk, sedang ngobrol langsung diam, dan kemudian mereka menunggu kapan suara kiai ini menjauh, baru mereka aktivitas lagi. Nah, itu kenapa? Karena tingkat pengamalan akhlaknya itu yang sudah luar biasa. Ya, ya kita memang tidak butuh dihormati seperti itu, tapi paling tidak implikasi dari nilai-nilai akhlak itu betul-betul wujud gitu, betul kita lihat. Tingkat penghargaan masyarakat Nusa Tenggara Timur kepada orang yang berilmu itu dengan adanya madrasah ini nanti hebat, bagus gitu. Kalau untuk sementara ini kan kita lihat penghargaan terhadap orang berilmu itu masyarakat NTT kita ini masih kurang gitu.
tidak seperti di Jawa. Ya, saya hanya melihat dari bagaimana mereka melihat sosok ulama, sosok kiai, sosok guru itu betapa ininya mereka. Saya mimpi seperti itu. Saya kepingin di NTT nanti dengan madrasah-madrasah ini atau lembaga pendidikan Islam pada umumnya menghasilkan generasi-generasi yang berakhlak itu luar biasa. Jadi penekanannya lebih kepada akhlak dulu. Kalau akhlaknya sudah bagus, Karena begini, secara lahiriah, madrasah-madrasah kita apalagi dengan SBSN kan sudah wah, banyak yang wah. Nah, tinggal juga kita harus poles dalamnya. Untuk itu saya juga mengajak kepada semua komunitas pendidikan Islam ya di madrasah dalam hal ini ya kita harus bergerak bersama. Akhlak ini mulai dari diri kita, guru dan saya kepala bidang dan semuanya, baru ke siswa. Karena tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Maksudnya ketika kita sudah mulai memuliakan anak didik, kita tidak pernah membuat mereka tersinggung, tidak membuat mereka kecil hati, maka yakin mereka akan menghargai kita. Mereka akan memuliakan kita sebagai guru atau praktisi pendidikan lain. Oke. Terakhir, mungkin ada pesan untuk siswa dan juga guru. Karena saya tertarik tadi itu, mana bisa menumbuhkan nilai sehingga kedepannya tuh dihormati, dihargai oleh siswa. Yang pertama, kita harus sadar bahwa tugas kita sebagai guru ini adalah sebuah amanah besar ya, yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu guru yang luar biasa. Nah, kita kan mengikuti Rasulullah ini. Sayangnya kita ini jarang menyadari bahwa yang kita lakukan, kita sebagai guru ini, guru apa saja, tidak pernah merasa bahwa kita ini bagian dari melaksanakan amanat yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, maka otomatis apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah. Gitu. Nah, untuk itu butuh menata hati, lagi-lagi menata hati. Untuk bisa menyadari itu semua harus dengan menata hati. Oleh karena itu, ya kepada semua komunitas pendidikan Islam termasuk semua guru ada di madrasah, di lembaga pendidikan Islam, semuanya pesantren, diniyah, TPQ. Ya saya minta kita semua menata hati. Menata hati dengan sebenar-benarnya gitu. Karena kalau kita mau ngomong, guru zaman dulu itu tidak ngomong banyak tentang menata hati. Tapi mereka itu luar biasa pengabdiannya tanpa pamrih. Kita sekarang itu lebih banyak pamrihnya, sehingga dari menata hati itu jauh. Ini mungkin agak jauh dari siswa ini mungkin. Iya, karena memang kita kurang pandai menata hati. Tuntutannya terlalu banyak. Kalau Pak mantan kabar kita bilang, guru zaman dulu itu uangnya sedikit-sedikit. Kalau guru zaman sekarang itu sedikit-sedikit uang. Tidak dikasih uang ya sudah mutung. Teman lain dapat ini tunjangan, yang ini tuh iri. Ini berpengaruh, akhirnya ya ke anak juga jadinya berpengaruh. Anak lihat sikap kita sebagai guru. Guru saya begini ya. Secara tidak langsung kita mendidik anak-anak kita juga untuk menjadi orang-orang yang pamrih akhirnya. Jadi mungkin ya kepada semua guru ya saya minta itu untuk menata hati dengan menyadari lebih awal bahwa tugas kita ini mulia sebenarnya. Jangan kita hinakan diri kita hanya dengan hal-hal yang tidak penting. So ketika kita mengabdi dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, yakin Allah yang akan buka pintu segala-galanya untuk kita, pintu rezekinya, pintu ampunannya, pintu rahmatnya untuk kita. Dan di sana ada kepuasan kita sebenarnya. Jadi ada nilai kepuasan. Tapi kalau kita bergantung kepada materi, kepada selain Allah, yakin Bapak akan sengsara. Bapak akan melongsok, kata orang Jawa. Bapak akan galau, akan kecewa pada suatu saat. Karena sesuatu selain Allah itu tidak bisa memuaskan, tidak bisa menjamin. Sekarang tinggal keyakinan kita saja. Nah, saya ingin guru-guru kita seperti itu. Kalau seandainya guru-guru kita sudah berpikiran seperti itu, pandai menata hati semua, sejuk di madrasah itu. Siapapun yang datang itu akan merasa, wah, madrasah ini. Jadi orang bukan hanya melihat, tapi orang juga akan merasakan suasana batin. Auranya orang-orang di madrasah itu, auranya aura care,
welcome dengan siapa saja. Jadi kita tidak usah, jangan pernah takut kita ini minoritas, ini begini. Saya tidak pernah ada pikiran itu. Saya di Sumba minoritas, Sumba Barat itu. Dengan Sumba Timur itu masih banyak mayoritas, masih banyak Islam di Sumba Timur. Orang heran kenapa saya bisa bangun pondok sampai 2 lagi pesantrennya, bisa madrasah-madrasah bisa bertumbuhan. Karena saya pikir saya berbuat yang baik kok untuk anak bangsa, bukan saya tidak akan memusuhi siapapun. Nah, itu harus kita bangun dalam diri kita. Seperti itu, Mr. Irfan. Okay. Thank you, Mr. Karan. You're welcome. You give some advice for our students and our teachers here. So I think that's very good, and I also appreciate you get a chance here to talk with me in our podcast, our first podcast in Manalor, and you are the first, yeah, Thank you. the first can talk with us. Terima kasih banyak Pak Kabit. Insyaallah. Obrolannya singkat tapi penuh dengan nilai. Saya lihat tadi itu banyak nilai-nilai yang patut bisa diambil bagi kita yang adik-adik dan masih yang di bawah, dan terutama guru dan siswa yang tentunya Bapak Kabit sampaikan itu hal-hal yang sangat-sangat bernilai yang bisa membawa perubahan untuk kedepannya nih pendidikan Islam di NTT bisa maju, dan kita berharap itu semua bisa terlaksana seperti mimpi Bapak Kabit. Terima kasih banyak Bapak Kabit sudah bersedia hadir di Manalor dengan jajaran. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Bapak Kabit mungkin ada kata terakhir mungkin ingin disampaikan? Ada hal-hal terakhir mungkin disampaikan? Ya, terima kasih. Yang terakhir saya ingin mengulang kembali kata mutiara dari guru saya, never put up till tomorrow what you can do today. Jangan pernah menunda sesuatu yang kita impikan untuk kita wujudkan hari ini sampai besok. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.